Tang Wulin melesat ke depan seperti roket, mengaktifkan Blue Silver Impaling Array saat dia mendorong dirinya sendiri ke udara. Badak iblis bumi menyerbu langsung ke dalam barisannya, tubuhnya yang besar dan tebal nyaris tidak tertahan sesaat. Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ke tepi lebih dekat dan menarik semua kekuatannya ke tinjunya, meninju tepat di wajah. Badak meraung, menurunkan tanduknya untuk melawan kepalan tangannya. Dalam hal kekuatan, badak setan bumi akan menempati peringkat 3 teratas di antara makhluk jiwa dengan level yang sama. Namun, beruang Dreadclaw Dust Gold hanya akan menempati peringkat 10 besar. Bang! Rasanya seperti ditabrak kereta api. Tang Wulin terbang mundur seperti bola meriam, seluruh lengannya mati rasa karena benturan. Namun, dia tetap melemparkan seutas rumput Blue Silver untuk mengikat leher badak seperti lasso. The Earth Demon Rhinoceros juga mundur dari bentrokan tersebut. Meski tidak terluka, Tang Wulin bangga dengan prestasinya. Bagaimanapun, Earth Demon Rhinoceros ditakuti karena kekuatannya yang brutal. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya saat di udara. Tempat ini mengingatkannya pada arena binatang tua, tempat orang-orang dengan keberanian dan kekayaan berkumpul, tempat di mana para master jiwa bertarung satu sama lain atau makhluk jiwa, tempat yang menggoda orang lain dengan janji pahala yang besar. Dan tempat ini merasakan hal yang sama. Kekuatan Earth Demon Rhinoceros sangat kuat, pertahanannya melebihi bahkan dari Dust Gold Dreadclaw Bear. Yang kurang adalah kekuatan serangan. Dia menarik dengan kuat seutas Blue Silver Grace dan, seperti pegas terkompresi, dia terbang di udara saat ketegangan dilepaskan dalam semburan otot dan adrenalin. Xie diposisikan di sisi badak, memilih momen ini untuk bertindak. Cincin jiwa keduanya menyala saat dia mengaktifkan Light Dragon Storm. Dengan pengalaman tempurnya yang kaya, Xie menunjuk kepala badak sebagai titik terlemahnya. Target terbaik, master jiwa tipe kelincahan memiliki serangan paling eksplosif di antara rekan-rekan mereka. Xie tidak terkecuali. Badak iblis bumi bergerak-gerak dalam upayanya mengejar Tang Wulin, memberi Xie kesempatan sempurna untuk menyerang. Dia mengambilnya. Meskipun serangan seperti itu tidak bisa menembus kulit tebal badak dan bahkan pertahanan yang lebih tebal, serangan itu masih menyengat. Ini cukup untuk mencapai tujuan Xie. Mendengus kesakitan, badak mengangkat kaki kanannya dan menginjak. Tang Wulin, masih di tengah penerbangan, meraih untaian yang menghubungkan ke Xie dan menariknya ke udara. Ledakan. Cahaya kuning meledak keluar saat kaki badak turun, hanya menghilang setelah melakukan perjalanan dalam radius 25 meter. Sedikit lagi dan itu akan mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Itu adalah Warstorm, skill serangan jiwa yang memiliki efek kelumpuhan yang hebat. Tang Wulin cukup cepat untuk menghindarinya, tetapi Xie terlambat satu langkah karena dia kehilangan kendali atas tubuhnya karena sensasi mati rasa. Dia mendorong kekuatan jiwanya untuk bergerak, mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Tang Wulin mendarat di atas kepala badak. Sisik emas mengoyak kulitnya saat lengannya berubah menjadi cakar naga emas tertingginya. Di antara semua elemen, bumi memiliki pertahanan dan stabilitas terkuat. Jarang yang lain bisa menundukkannya. Dengan demikian, rintangan terbesar dalam mengalahkan badak setan bumi adalah menghancurkan pertahanan pendukungnya. Meski begitu, ini tidak menjadi masalah bagi Tang Wulin. Selama dia bisa menembus kulitnya, maka efek menghancurkan cakar naga emasnya akan mengurus sisanya. Kekalahan badak hanya masalah waktu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat cakar naga emasnya terwujud, tubuhnya terbakar panas saat api membakar darahnya. 2 cincin jiwa ungu miliknya lenyap. Dan sebagai gantinya, cincin jiwa emas muncul. Cincin jiwa emas. Baik Su Xiaoyan dan Gu Yue tercengang oleh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, sama sekali lupa untuk mempersiapkan keterampilan jiwa mereka. Bahkan Xie, yang merencanakan serangan kedua dari udara, ternganga melihat pemandangan itu. Cincin jiwa emas bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menghujani Tang Wulin dengan emas yang indah. Sisik di lengan dan cakar tidak lagi berwarna kusam. Sekarang, mereka bersinar lebih terang dari berlian. Aura kuat dari esensi darah berkumpul di sekelilingnya sementara tubuhnya membengkak dengan kekuatan. Bang! Badak iblis bumi melemparkan kepalanya ke belakang, melemparkan Tang Wulin. Terlalu asyik dengan perubahan tubuhnya, Tang Wulin melewatkan kesempatannya untuk menyerang. Dia hanya berhasil mengangkat lengannya yang bersisik untuk memblokir kula badak. Kali ini, dia tidak gemetar atau lengannya melemah karena benturan. Bingung, dia melihat cahaya keemasan di tubuhnya. Gu Yue berseru, hati-hati. Cahaya kuning melonjak ke arahnya, lonjakan bumi mengikuti di belakangnya.
Baru saja mendarat di tanah, dia bersiap untuk serangan gencar. Namun, adegan aneh terjadi. Sama seperti paku bumi menusuknya, cahaya keemasan menyatu dengan kulitnya dan dia terlempar ke udara, tanpa cedera. Tang Wulin mengerang saat benturannya melanda, tetapi dia dengan cepat menyadari. Cahaya keemasan itu memperkuat tubuhku. Apakah ini kejutan yang dibicarakan oleh Old Tang? Dengan tidak ada waktu tersisa untuk merenung, dia berputar di udara dan meraih untaian rumput blue silver yang melilit kepala badak, menyelam seperti elang. Bala bantuannya akhirnya tiba. Masih dalam penerbangan, Xie membelah menjadi 3 klon yang menuju ke badak. 3 bayangan lainnya mengikuti di belakang mereka, tersembunyi dari pandangan. Setelan terkuat dari belati naga bayangannya adalah kemampuannya untuk tetap tersembunyi di dalam bayang-bayang. Dalam sekejap ini, Xie menunjukkan kekuatan penuh dari kedua keterampilan jiwa ketiganya, menggabungkannya menjadi klon naga kembar. Klon naga cahaya dan klon naga bayangan masing-masing dapat membuat 3 klon, total 6 klon. Masing-masing bergerak menuju jiwa binatang, menyerangnya dari sudut yang berbeda. 2 dari mereka menyerang secara langsung, mengarah langsung ke mata. Tidak peduli seberapa kuat kulitnya, mata akan menjadi titik lemah. Seolah memahami ini, badak setan bumi menggunakan kelopak matanya yang tebal untuk melindungi dari serangan Xie. Karena klon naga kembar membutuhkan kendali maksimum dan kekuatan jiwa, Xie tidak dapat memanfaatkan keterampilan jiwa lainnya secara bersamaan, tapi dia tidak perlu melakukannya. Efek mengganggu dari 6 klon yang menyerang pada saat yang sama sudah cukup. Tanpa berhenti, Su Xiaoyan mengaktifkan Starlight Shackles di bawah badak, mengikatnya di tempatnya. Rantai itu mencegah badak menyerang kedua gadis itu. Meskipun efektif hanya dalam sekejap, belenggu tersebut telah mengganggu pusat gravitasi makhluk buas dan membuatnya jatuh. Bintang bertebaran di langit. Meskipun itu hanya ilusi, pemandangan seperti itu sudah cukup untuk memicu kemampuan jiwanya. Staf Starwell Eyes Su Xiaoyan menerima malam itu sebagai fakta, memberinya kendali mutlak dari Starlight Shackles-nya. Jika keterampilan jiwa Su Xiaoyan dapat menahan bahkan seorang ahli tingkat Wu Zhangkong, tidak ada gunanya menyebutkan badak setan bumi. Meskipun serangannya sudah siap, Gu Yue tidak meluncurkannya. Sebaliknya, dia mengingat kekuatan jiwanya dan cincin jiwanya. Setelah Su Xiaoyan pulih dari keterkejutan awalnya, dia membuat celah dengan Starlight Shackles-nya. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini hilang dan dengan cepat memasang kembali kepala badak. Cakar naga emasnya yang cemerlang turun ke tengkuk badak. Pertahanan badak kuat, dan Tang Wulin tidak tahu apakah cakarnya bisa menembus tengkoraknya. Karena lehernya jauh lebih lemah dibandingkan, itu adalah target terbaik berikutnya. Saat cakarnya menyentuh kulit binatang itu, cahaya keemasan yang menempel di tubuhnya berkumpul di atasnya, memandikannya dengan cahaya yang luar biasa. Efek menghancurkan dari cakarnya segera diaktifkan, seketika menghancurkan pelindung kulit luar badak dan menciptakan celah untuk dia memasukkan cakarnya. Sesaat kemudian, Earth Demon Rhinoceros runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Tang Wulin telah memutuskan tulang punggungnya, mengambil kendali atas tubuhnya dan hidupnya. Ini sangat kuat. Saat Tang Wulin menatap cakarnya yang berkilauan yang tidak memiliki noda darah sekecil apapun, dia merasakan kebingungan emosi. Dia telah menuai banyak manfaat dari membuka segel kedua. Pertama adalah cincin jiwa emas misterius yang tampaknya muncul saat dia melepaskan cakar naga emasnya. Jika rumput Blue Silver Tang Wulin menghabiskan kekuatan jiwanya, maka cincin jiwa emas ini menghabiskan kekuatan fisik dan esensi darahnya. Cakar naga emasnya tidak lagi menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi dia bisa merasakan esensi darahnya terkuras untuk menopangnya. Jika dia menggunakan semua esensi darahnya, bagaimanapun, dia akan lapar. Sebagai hasil dari perubahan itu, Tang Wulin sekarang dapat mempertahankan cakar naga emasnya untuk waktu yang lebih lama. Itu juga menjadi lebih kuat, sementara sisik emas memperkuat kekuatan Tang Wulin lebih jauh. Selain itu, sisik sekarang menutupi seluruh sisi kanan tubuhnya, sangat memperkuat bagian yang mereka tutupi. Semua ini merupakan peningkatan yang substansial. Dia tidak akan bisa membantai badak setan bumi ini dengan mudah tanpa itu. Di belakang pikiran Tang Wulin, dia samar-samar tahu bahwa nama keterampilan jiwa cincin jiwa emas itu adalah tubuh naga emas. Tubuh naga emas meningkatkan kekuatan, kecepatan, kekuatan serangan, dan pertahanan Tang Wulin sebagai penguat kemampuan serba bisa. Namun, itu paling meningkatkan kekuatannya. Ini diperjelas oleh bagaimana dia bisa bertarung 1 lawan 1 melawan badak setan bumi tanpa mundur. Tentu saja, Starlight Shackles Su Xiaoyan memainkan peran besar dalam pembunuhan cepatnya.
Tanpa kekuatan penahan absolutnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh badak dalam satu serangan sambil menghadapi banyak keterampilan jiwa yang dimilikinya. Saat dia mulai meninjau pertempuran, arena binatang memudar, mengembalikan semuanya ke kegelapan. Bintang-bintang di langit melengkung, membuat semua orang pusing sebelum penglihatan mereka menjadi jelas lagi. Keempatnya berdiri berhadapan satu sama lain, tangan disatukan, seperti sebelumnya. Sepertinya semua yang baru saja mereka alami hanyalah ilusi. Mereka pernah mengalami pertempuran di dunia ilusi selama mereka berada di platform kenaikan roh, tapi itu hanya mungkin terjadi melalui penggunaan teknologi canggih. Namun tempat ini tidak seperti platform kenaikan roh. Rasanya berbeda di sini, sungguh aneh. Mereka tidak bisa memahami keajaiban di baliknya, tetapi mereka tetap terpesona. Shen Yi muncul kembali di hadapan mereka, ekspresinya lebih aneh dari sebelumnya. Arena binatang adalah percobaan kedua dari ujian masuk Akademi Shrek. Kekuatan dan jumlah makhluk jiwa dalam uji coba bervariasi tergantung pada jumlah peserta. Bertahan selama 1 menit adalah persyaratan minimum untuk lulus uji coba, sementara melukai binatang buas mendapatkan poin bonus. Shen Yi sengaja lalai memberitahu mereka persyaratan minimum untuk lulus uji coba ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan begitu sengit. Mereka telah menghadapi badak setan bumi. Bahkan baginya, akan sangat menjengkelkan untuk membunuh seseorang dengan kultivasi lebih dari 3.000 tahun tanpa armor perangnya. Pertahanan badak terlalu kuat, namun anak-anak ini telah membunuhnya. Dia bertanya-tanya apakah cakar Tanggulin masih bisa menembus pertahanan badak jika sedikit lebih kuat. Selanjutnya, ada misteri cincin jiwa emasnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, anak laki-laki itu pasti memiliki jiwa bela diri kembar. Tapi pasti Wu Zhangkong akan mengatakan hal seperti itu padanya. Hasil uji coba kedua, arena binatang, Tanggulin, 10 poin, Xie Xie, 10 poin, Gu Yue, 8 poin, Su Xiaoyan, 10 poin. Petik 2. Wow, bagaimana kita bisa mendapatkan skor yang begitu tinggi? Xie Xie bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka akan mencetak 10 poin penuh. Shen Yi mengangguk. Kamu mendapat nilai tinggi karena kamu membunuh badak setan bumi bersama-sama. Kriteria untuk lulus tidak melibatkan membunuhnya. Jadi bahkan Gu Yue, yang tidak menyerangnya, mendapat skor tinggi. Kami sekarang akan melanjutkan. Ikuti aku. Saat dia memimpin, hati Shen Yi dipenuhi dengan harapan. Anak-anak ini sangat cocok dengan moto Shrek. Mereka seperti monster kecil. Kemampuan tempur mereka tinggi, dan selain kerja tim yang baik, mereka mampu tetap tenang selama pertempuran. Shen Yi tanggap. Dia telah melihat bahwa tidak ada satupun dari 4 yang panik selama pertempuran mereka melawan badak setan bumi. Gu Yue adalah yang paling tenang dari mereka semua, tetapi sisanya memiliki kegembiraan di mata mereka. Xie Xie bahkan telah mengucapkan nama Earth Demon Rinceros dengan keras, yang berarti mereka semua tahu betapa hebatnya binatang itu. Bahkan dengan pengetahuan itu, mereka tidak meringkuk kembali. Percaya diri dengan kekuatan mereka, mereka bangkit menghadapi tantangan. Jelas mereka pernah menghadapi musuh yang lebih tangguh sebelumnya. Kakak senior, sepertinya Anda telah memastikan untuk memberi mereka banyak pengalaman tempur. Berbeda dengan perasaan kagum Shen Yi, Tanggulin mengerutkan alisnya, diliputi kebingungan. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan ingin tahu, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Meskipun mereka mencetak gol bagus dalam 2 uji coba terakhir, Tanggulin tidak bisa santai. Ujian mereka akan berlanjut, semuanya dilakukan dalam sekali jalan tanpa memberi mereka waktu untuk istirahat. Dengan basis kultivasi mereka saat ini, kekuatan jiwa mereka akan sangat terbatas tanpa ada kesempatan untuk bermeditasi. Mereka tidak tahu berapa banyak cobaan lagi yang ada, tetapi pada tingkat ini, kekuatan jiwa mereka pasti akan habis. Untungnya, Tanggulin sekarang memiliki cincin jiwa garis keturunan yang kuat selain jiwa bela dirinya. Namun, Su Xiaoyan telah menggunakan sepertiga dari kekuatan jiwanya untuk menahan Earth Demon Rhinoceros selama sepersekian detik dengan Starlight Suckless-nya. Jika dia lebih lambat dalam menyelesaikannya, bahkan lebih banyak kekuatan jiwanya akan dikonsumsi. Dia telah melihat Gu Yue untuk memeriksa kondisinya, dan anggukan dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Setelah 2 percobaan terakhir, mereka berempat mengerti ujian masuk seperti apa yang dimiliki Akademi Shrek. Banyak cobaan yang tidak diketahui menunggu mereka. Ini hanya awal. Shen Yi membuka pintu geser dan membawanya ke ruang antara bangunan batu. Ini adalah situs uji coba ketiga. Serangkaian gerbang duduk berbaris, satu demi satu, dengan setidaknya 100 menutupi seluruh area secara keseluruhan.
Jumlah pintu gerbang di setiap baris bervariasi. Gerbang ini disebut gerbang guillotine. Setiap gerbang memiliki pisau guillotine yang sangat besar, lebar 2 meter, tinggi 1 meter, dan tebal setengah meter. Dengan pedang sebesar itu, bahkan sapi dewasa pun akan langsung terbelah menjadi 2. Uji coba ketiga menguji kemampuan Anda untuk beradaptasi. Setelah saya memberitahu Anda untuk bersiap-siap, Anda memiliki waktu 1 menit untuk bersiap. Begitu saya berteriak agar Anda memulai, Anda harus melewati semua gerbang. Jika Anda selesai dalam waktu 30 detik, Anda mendapatkan 6 poin. Untuk setiap 3 detik Anda menyelesaikan lebih awal, Anda mendapatkan poin tambahan. Untuk setiap 3 detik Anda terlambat, Anda akan kehilangan 1 poin. Ada 2 hal yang perlu Anda ketahui tentang uji coba ini. Pertama, semakin dekat Anda ke setiap gerbang, semakin cepat guillotinnya jatuh. Karena ini guillotine asli, Anda akan mati jika mereka menyerang Anda. Kedua, Anda bisa mendapatkan skor negatif untuk uji coba ini. Jika Anda bahkan tidak dapat lulus uji coba ini, lupakan tentang mengambil uji coba nanti. Angkat guillotine. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia menunjuk ke samping, dan dentingan logam bergema saat bilah guillotine mulai naik. Guillotine gerbang paling depan jatuh dengan dentang yang menggelegar, percikan api meletus darinya saat itu menabrak ceruk di bawah. Suara itu membuat teror di hati para siswa. Kemudian, bilahnya naik kembali dan turun lagi. Mengikuti pisau guillotine pertama, sisanya mulai jatuh satu demi satu, suara logam memenuhi udara. Siap-siap, hitung mundur 1 menit dimulai sekarang. Tanpa memberi Tang Wulin dan yang lainnya waktu sejenak untuk mencerna situasi, Shen Yi mulai menghitung mundur. Roda gigi pikiran Tang Wulin mulai berputar. Kita harus melewati gerbang guillotine dalam waktu 30 detik. Jalur terpendek memiliki 6 gerbang, Guyue, uji kekuatan pedang guillotine. Petik 2. Memiliki kepala yang dingin sangat penting untuk melewati cobaan seperti itu. Sementara Xie sangat ingin mempercepat gerbang, Su Xiaoyan menatap mereka dengan wajah pucat. Gu Yue setenang biasanya, dan mengikuti perintah Tang Wulin, dia mengulurkan tangannya dan membalikkan telapak tangannya ke langit. Cahaya biru terkondensasi di tangannya, membentuk es sepanjang 2 meter yang dia tembakkan melalui bagian bawah guillotine. Dentang, pisau guillotine jatuh, langsung mengubah sebagian besar es menjadi bubuk halus sambil membelah bagian yang paling tebal menjadi 2. Turunnya 1 bilah menghasilkan sekitar 3.000 kg kekuatan, Gu Yue mengumumkan. Analisisnya yang tepat hanya mungkin karena hubungan spiritualnya dengan elemen. Bisakah kamu melakukannya? Tang Wulin bertanya. Aku bisa melindungi 1 orang, jawab Gu Yue. Bagaimana denganmu, Xie? Melompat dari tanah, Xie berkata, aku baik-baik saja. Sama seperti Tang Wulin tentang keadaan rencana mereka, Gu Yue berkata, bagaimana kalau aku melindungi Su Xiaoyan dan kamu menggendongku di punggungmu? Seharusnya tidak menjadi masalah dengan kekuatan fisik Anda. Xie kemudian bisa mengikuti tepat di belakang kita. Seharusnya itu berhasil. Petik 2. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak. Rencana yang dia pikirkan adalah Gu Yue dan Xie melewati gerbang sendirian sementara dia membawa Su Xiaoyan. Itu adalah rencana paling logis. Pengaturan Gu Yue juga akan berhasil, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu, jadi dia menatapnya dengan curiga. Sedikit rona muncul di wajah Gu Yue, tapi dia dengan cepat kembali normal. 10, 9, 8. Shen Yi telah memulai hitungan mundur terakhir. Mereka hanya memiliki beberapa detik tersisa sebelum persidangan dimulai. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak ada waktu tersisa untuk mengubah rencana. Gu Yue mendekati punggungnya dan dengan cepat menaikinya. Dengan lambaian tangannya, lampu hijau menyelimuti Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan. Lumpuh oleh rasa takut, dia hanya menatap guillotine. Xiaoyan, jangan takut, kata Gu Yue. Kau jalan duluan. Saya akan menggunakan elemen tanah untuk menahan pisau guillotine dan kami akan mengikuti tepat di belakang Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menjalankannya dengan cepat. Petik 2. Su Xiaoyan mengatupkan rahangnya dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan pernyataan Shen Yi, persidangan ketiga dimulai. Gu Yue berteriak pelan, tangannya terangkat ke arah langit. Dia hanya berhasil menekan di dekat punggung Tang Wulin dengan menggunakan kakinya. Mereka mengangkangi pinggangnya dengan erat, tangannya mencengkeram daging pahanya. Cahaya kuning menyala saat pilar batu menjulang di bawah gerbang pertama. Dentang, bilahnya meluncur ke pilar batu, menabraknya. Pilar itu bergetar saat retakan menyelimuti batunya. Segera,
Gu Yue berteriak. Saat itu, mata Su Xiaoyan menjadi tegas. Setelah bertahun-tahun bersama, dia menjadi percaya sepenuhnya pada rekan satu timnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari melalui gerbang pertama, bergabung dengan Xie yang telah melewatinya sebelumnya. Dengan Gu Yue menempel di punggungnya, Tang Wulin melewati yang terakhir. Namun, tepat saat dia lewat tepat di bawah guilotin, pilar batu itu tiba-tiba runtuh. Pedang guilotin raksasa itu jatuh ke bawah. Gu Yue menutup matanya erat-erat, lengan melingkari leher Tang Wulin seolah dia tidak berniat meninggalkannya. Jantungnya berdegup kencang, mungkin karena situasi tegang. Tang Wulin, bagaimanapun, hanya merasakan dia semakin dekat dengannya, lengan dan kakinya melingkari leher dan pinggangnya. Dihadapkan dengan bilah yang masuk, Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut maupun kegembiraan. Bukankah ini hanya kekuatan 3000 kilogram? Dan itu bahkan telah dilemahkan oleh pilar batu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, darahnya menderu saat cakar naga emasnya muncul. Dia mendorong lengannya ke atasnya, menghantam pedang besar itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dari posisinya di pinggir lapangan, Shen Yi tercengang. Dia telah menyaksikan siswa yang tak terhitung jumlahnya menghadapi persidangan ini di masa lalu. Masing-masing dari mereka mendekatinya secara berbeda, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan berani mengambil bilahnya. Bilah itu beratnya lebih dari 1000 kilogram. Dengan tambahan gravitasi, itu seharusnya lebih dari 3000 kilogram gaya. Dia tidak bisa. Shen Yi hampir saja menutup matanya tanpa sadar. Dia takut dengan adegan berdarah yang dia antisipasi. Tapi, tentu saja itu tidak terjadi. Dentang. Tang Wulin dengan mudah menangkap bilahnya, hanya berjongkok sedikit untuk mengimbangi gaya. Naik, teriaknya, lengan kanannya dipenuhi dengan kekuatan saat mendorongnya dengan keras. Sambil mengangkatnya tinggi-tinggi di udara, dia melangkah melalui gerbang pertama dengan Gu Yue di punggungnya. Bos, apakah kamu manusia? Xie menatap Tang Wulin dengan ngeri. Di sisi lain, keterkejutan terlihat di mata Su Xiaoyan, memaksa ketakutannya ke kursi belakang. Gu Yue, kamu tidak perlu melakukan apapun. Saya bisa melakukan ini sendiri. Petik 2. Sekarang setelah dia merasakan sendiri kekuatan guilotin, Tang Wulin yakin. Dia berjalan menuju gerbang kedua dengan langkah besar. Saat bilahnya jatuh, dia mengangkat tangannya sekali lagi dan meraihnya. Dia mendorong pisaunya kembali, membiarkan Su Xiaoyan dan Xie lewat di hadapannya dan Gu Yue. Tang Wulin dan cakar naga emasnya memperlakukan pisau guilotin yang ditakuti itu seperti mainan. Dia mengangkatnya masing-masing dengan mudah. Mereka berempat segera melewati 6 gerbang, jarak terpendek yang mungkin. Shen Yi tidak bisa berkata-kata. Anak ini semakin terlihat seperti monster. Ujian ini seharusnya menguji kemampuan beradaptasi, waktu reaksi, dan keberanian mereka. Melawan guilotin yang menakutkan, dengan hanya 1 menit untuk merencanakan, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting untuk melewati persidangan. Lebih jauh, kemampuan beradaptasi seperti itu hanya bisa dibangun dalam keberanian. Banyak siswa yang memiliki kemampuan untuk melewati persidangan mengandalkan hal-hal seperti kecepatan dan kekuatan. Namun, guilotin yang sangat besar membuat takut peserta ujian yang berusia di bawah 15 tahun ini, membuat banyak dari mereka terlalu takut untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Untuk siswa kelas 0, uji coba ini sangat mudah, tetapi bagi sebagian besar peserta ujian, itu adalah uji coba tersulit dari semuanya. Dengan waktu yang terbatas dan keberanian mereka teruji, banyak yang tidak dapat melewati ujian dalam batas waktu tersebut. Bahkan jika peserta ujian adalah elit-elit yang direkomendasikan kota-kota besar, percobaan pertama menghilangkan sebagian besar dari mereka karena kekuatan spiritual mereka biasanya terlalu lemah. Sebagai perbandingan, sebagian besar peserta ujian lulus uji coba kedua karena itu adalah pertempuran sederhana. Adapun persidangan ketiga, lebih dari setengah dari peserta ujian yang tersisa biasanya disingkirkan karena kurangnya keberanian dalam menghadapi kematian. Peserta ujian biasanya akan melewati gerbang satu persatu karena mereka biasanya tidak dapat merumuskan rencana kerja sama dalam 1 menit. Selain itu, ada pertanyaan apakah keberanian, kemampuan beradaptasi, dan penilaian mereka setara. Hanya karena Tang Wulin memiliki semua kualitas ini secara berlebihan, percobaan ketiga menjadi sangat mudah bagi timnya. Dalam persidangan seperti itu, Tang Wulin sendirian menangani semuanya. Kesulitan ujian tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sepanjang waktu, dia hanya fokus untuk mengoper. Keberaniannya bahkan tidak diuji di sini. Bahkan jika memang begitu, dia tidak pernah kekurangannya. Jika dia punya,
maka dia tidak akan bisa dengan tegas melindungi Gu Yue dari keterampilan fusi jiwa dengan tubuhnya sendiri. Adapun anggota timnya yang lain, mereka mengendarai coattails-nya ke garis finish. Seolah-olah dia adalah penyangga langit. Shen Yi memanggil waktu terakhir mereka. 14 detik. Tang Wulin mengayunkan lengannya sedikit, meregangkan bahunya saat dia menarik cakarnya dan tangannya kembali normal. Tang Wulin cukup senang dengan hasil percobaan ini. Selain dirinya, yang telah memanggil esensi darah dan kekuatan jiwanya, timnya menghemat hampir semua energi mereka. Sekarang setelah percobaan ketiga selesai, Tang Wulin mengerti betapa pentingnya menjatah kekuatan jiwa untuk percobaan yang akan datang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Dia telah menghentikan Gu Yue dari melakukan kontrol atas elemen-elemen secara tepat untuk menghemat kekuatan jiwanya. Sebagai yang terkuat dari keempatnya, dia lebih cocok untuk menangani persidangan selanjutnya. Tang Wulin menerima beban dari yang sebelumnya. Kalian semua mencetak 10 poin. Shen Yi memaksakan dirinya untuk mempertahankan kedamaian, segera memimpin jalan ke ujian berikutnya setelah mengumumkan hasilnya. Dia telah memendam kekhawatiran untuk anak-anak ini di dalam hatinya, karena mengambil cobaan ini secara berurutan tanpa istirahat akan sulit, tetapi sekarang jelas dia tidak khawatir untuk apa-apa. Mereka mencetak gol bagus pada 3 pertama, dan bahkan mendapat nilai penuh pada tes ketiga dan tersulit. Meskipun mereka tidak memecahkan rekor kecepatan, mereka adalah satu-satunya dalam sejarah yang mendominasi persidangan. Tang Wulin itu benar-benar pantas menjadi kapten kelas 0. Tidak heran Gu Yue yang berbakat tunduk padanya dengan rela. Kamu bisa turun sekarang, kata Tang Wulin, menepuk lengan Gu Yue yang melilit lehernya. Gu Yue membenamkan kepalanya ke punggungnya, menempel padanya, berpura-pura seolah dia tidak mendengar kata-katanya. Bingung, Tang Wulin bertanya dengan cemas, apakah kamu terluka saat itu? Gu Yue menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, bawa saja aku sebentar lagi. Saya agak takut. Petik 2. Baik Xie Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah-wajah aneh saat mereka menyaksikan keduanya dari pinggir lapangan. Apa yang harus ditakuti oleh Gu Yue? Apakah dia mengerti arti ketakutan? Di mata dua pengamat, Gu Yue tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, teladan ketidakpedulian. Selain menjaga hubungan baik dengan rekan satu timnya, dia akan mengabaikan orang lain. Dia memandang semua orang asing dengan mata dingin dan apatis. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak banyak berinteraksi dengan Tang Wulin, Xie Xie, atau Su Xiaoyan. Setiap kali dia memiliki hari libur, dia akan mengubur dirinya sendiri di pagoda jiwa. Namun, untuk beberapa alasan, setelah dimulainya ujian masuk Akademi Shrek, dia tampak sedikit lebih hangat. Lebih tepatnya, dia menjadi lebih hangat terhadap Tang Wulin. Perubahannya cukup jelas, dan sekarang menjadi lebih jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa saat ini, dalam benak Gu Yue, ada gambar Tang Wulin telanjang yang berendam di bak mandi, kabut emas berlama-lama di sekitar tubuhnya yang kencang. Otot-ototnya berkilau dalam uap basah yang lembab. Meskipun dia hanya melihat sekilas aset pahatannya, itu terukir dalam ingatannya, apa saja dan segalanya. Tepat pada saat itulah menuju Tang Wulin mulai berubah. Kaki Gu Yue melilit Tang Wulin terlalu erat untuk dikupasnya. Dia pasrah untuk menggendongnya. Sementara jantung Gu Yue berdebar kencang, wajah Tang Wulin menjadi merah pada detik. Meskipun mereka masih muda, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan sudah terlihat jelas, membuat mereka menonjol. Sosok Tang Wulin tidak besar, tapi kokoh dan ramping. Di sisi lain, tubuh Gu Yue lembut, dan kelembutan membawa ketangguhan, aroma manis tergantung di wujudnya. Saat dia menggendongnya, kunci rambutnya jatuh ke wajahnya, menggelitiknya. Begitu mereka masuk kembali ke gedung, mereka melanjutkan melalui koridor lain, menaiki tangga, dan akhirnya mencapai lantai 2 gedung. Dinding dan langit-langitnya putih bersih dengan garis-garis emas terukir padanya, seolah-olah menggambarkan sesuatu. Itu adalah cetak biru perangkat jiwa. Su Xiaoyan bertanya. Dia telah memilih desainer Misha untuk profesi sekundernya, dan karena itu dia dapat langsung mengenali apa yang diwakili oleh garis-garis emas ini. Mengapa mereka mendekorasi dinding dengan cetak biru perangkat jiwa? Tang Wulin tidak bisa memahami diagram yang rumit itu. Jika kekuatan spiritualnya lebih lemah, maka mungkin dia akan pusing hanya menatap diagram. Hei memasuki ruangan besar saat dia sedang berpikir. Shen Yi menunjuk ke beberapa kursi di samping. Tunggu di sini. Saya akan mencari administrator uji coba ini. Ujian ini akan menguji kekuatan pribadi Anda. Hanya satu dari spesialisasi Anda yang akan diperiksa,
jadi pertimbangkan baik-baik apa yang akan Anda sajikan. Keistimewaan terbesar Anda berhubungan langsung dengan kekuatan Anda. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Spesialisasi kami. Xie bingung. Gu Yue akhirnya turun dari punggung Tang Wulin dan duduk bersila lebih dulu, bermeditasi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin duduk di sampingnya. Uji coba ini cukup sederhana. Spesialisasi kami hanyalah kekuatan terbesar kami sebagai master jiwa. Misalnya, Xie, Anda adalah master jiwa tipe agility, jadi Anda hanya perlu menunjukkan batas kecepatan Anda. Anda hanya perlu mewujudkan apa artinya menjadi master jiwa tipe agility. Tentu saja, Anda bukan orang normal karena Anda memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya pikir Anda harus memamerkan keduanya, kombinasi kecepatan dan jiwa bela diri kembar Anda. Itu harus sama untuk semua orang, jadi tunjukkan saja apa yang terbaik dari Anda. Petik 2. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. Kapten, lalu apa yang harus saya lakukan? Potensi penuh saya hanya muncul di malam hari. Petik 2. Tang Wulin menunjukkan senyum masam. Anda hanya harus puas dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata. Anda sudah menggunakannya selama uji coba kedua, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan bukti. Ini akan baik-baik saja selama Anda menjelaskan kemampuan Anda secara menyeluruh. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya tidak berpikir mereka akan meminta Anda untuk menunjukkannya. Petik 2. Ekspresi Su Xiaoyan mereda. Saya mendapatkannya. Tang Wulin berkata, baiklah, istirahatlah sebanyak yang kalian bisa, semuanya. Ini adalah kesempatan langka. Dia menutup matanya dalam sekejap dan mulai bermeditasi saat dia selesai berbicara. Kekuatan esensi darahnya terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Semakin besar kekuatan jiwanya, semakin kuat esensi darahnya. Tanpa makanan yang terlihat, satu-satunya pilihannya adalah memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, mereka tidak diberi banyak waktu untuk istirahat. Tidak sampai 5 menit kemudian, Shen Yi kembali dengan 3 orang di belakangnya. 2 orang berusia paruh baya sedangkan yang ketiga adalah wanita lanjut usia. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya, langkahnya tidak stabil saat dia berjalan ke meja panjang dan mengambil tempat duduk. Kedua pria paruh baya itu memperlakukannya dengan hormat, duduk di setiap sisinya setelah dia duduk. Ini meninggalkan Shen Yi untuk berdiri di samping. Wanita tua itu mengamati 4 peserta ujian yang masih bermeditasi di depannya, yang tidak menyadari kedatangan ketiganya. Senyuman tersungging di sudut mulutnya, dia berkata dengan suara serak, anak-anak ini pasti tahu bagaimana memanfaatkan waktu mereka sebaik-baiknya. Baiklah, Yi kecil, beritahu mereka bahwa kita mulai. Petik 2. Ya, Penatua Kai. Shen Yi tidak menunjukkan ketidakpuasan bagaimana wanita tua itu memanggilnya, dan sebaliknya, menjawab dengan hormat. Dia mengambil langkah cepat menuju ke 4 peserta ujian untuk membangunkan mereka. Administrator uji coba ini ada di sini sekarang. Shen Yi bertanya, siapa di antara kamu yang akan duluan? Tang Wulin mempelajari rekan satu timnya sambil mempertimbangkannya. Karena mereka adalah tim beranggotakan 4 orang, dia harus menentukan metode terbaik untuk seluruh kelompok, terutama karena yang pertama naik kemungkinan akan meninggalkan kesan yang paling dalam. Urutan yang mereka masuki sangat penting. Yang pertama untuk melanjutkan harus pergi dengan keras. Xie, kamu bangun dulu. Setelah mengumumkan keputusannya, dia bergeser ke sisi Xie dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Baik, Xie mengangguk lalu berdiri, berjalan ke tengah ruangan. Halo para guru, katanya sambil membungkuk dalam-dalam kepada ketiga penguji. Wanita tua itu terkekeh. Nak, lanjutkan dan mulai. Kamu hanya memiliki satu kesempatan, jadi tunjukkan padaku apa yang terbaik dari dirimu. Petik 2. Ya, Xie menjawab dengan hormat sementara 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin jiwa berkelap-kelip di udara. Sesaat kemudian, cincin jiwa ketiganya, satu-satunya yang berwarna ungu, menyala. Tubuhnya kabur menjadi 3 klon identik yang berdiri berdampingan. Mereka tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Ketiga Xie membungkuk kepada para guru, lalu, dalam sekejap, sosok mereka menjadi transparan saat mereka berlari ke arah terpisah dengan langkah-langkah aneh. Masing-masing memegang belati naga cahaya. Udara mendesis saat masing-masing belati mengiris udara. Garis miring semakin cepat, kabur, sampai masing-masing dari ketiga sosok itu tampak seperti angin puyuh yang menerjang. Klon-klon itu beterbangan di sekitar area itu, angin bertiup kencang saat mereka melawan lawan imajiner di mata badai. Kedua guru paruh baya itu tercengang. Menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelimuti arena,
Mereka bisa mengatakan bahwa klon tak terlihat ini adalah eksistensi yang nyata.